Ada beberapa ciri kaum Khawarij ini. Kalau kita melihat ada bagian dari kelompok seperti ini, walaupun tidak namanya Khawarij, dia disebut dengan Neo Khawarij. Pertama adalah mereka memahami teks keagamaan, memahami Al-Quran dan hadis hanya sekadar teks. Dan dia mengatakan bahwa teks itu adalah 100% kebenaran. Di luar teks, konteks bagi mereka adalah suatu hal yang kafir menafsirkannya. Sehingga kalau ada dalam Quran ayat, misalnya dalam surat An-Nisa, waqtuluhum haitsu saqiftumuhum waqtuluhum haitsu wajadtumuhum, bunuhlah orang kafir di mana saja mereka berada. Maka selain dari kelompok mereka bunuh. Karena orang Khawarij itu adalah orang yang hanya mengaku dirinya saja yang paling benar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ba'di min ummati aw sayakunu ba'di min ummati qaumun yaqra'una al-Qur'an la yujawizu halaqimahum yakhrujuna minad din kama yakhruju sahmu minar ramiyah summa la ya'uduhum fihi hum syarrul khalqi wal khaliqah. Rawahu Muslim. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, para sedang Jumat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat yang masih diberikan kepada kita sampai saat ini, sehingga kita bisa hadir ke dalam masjid ini, tentunya dalam rangka untuk menegakkan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni menegakkan ibadah salat Jumat insyaallah secara berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurah buat Nabi junjungan, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, para sedang Jumat rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ba'di min ummati aw sayakunu ba'di min ummati, sesungguhnya setelah aku meninggal atau kelak setelah aku tiada di muka bumi ini, akan datang suatu kaum yaqra'una al-Quran,
la yujawizu halakimahum. Mereka membaca Quran, mereka hafiz Quran, mereka pintar baca Quran, tetapi Al-Quran tidak keluar dari kerongkongan mereka. Yakhrujuna minad din kama yakhruju sahmu minar ramiyah. Mereka akan keluar dari agama ini sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya. Hum syarrul khalqi wal khaliqah. Mereka adalah sejelek-jelek makhluk yang pernah ada. Hadirin pada sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini memiliki sababul wurud. Historis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sabdanya. Diterangkan dalam riwayat bahwa ketika umat Islam sudah menang dalam perang Hunain, ketika itu umat Islam sudah mendapatkan harta rampasan perang yang sangat banyak, ribuan onta, ribuan sapi dan ribuan kambing. Tetapi pembagian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu tidak merata. Sahabat-sahabat senior sebagaimana Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Ali dan Utsman tidak mendapat bagian seekor pun. Sementara para mu'allaf, orang-orang yang baru masuk Islam, diberikan dengan jumlah yang banyak harta rampasan perang itu. Nah, kemudian ada seseorang yang mengkritik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Khuwaisir. Khuwaisir ini di dalam Syarah Sahih Muslim dijelaskan kepalanya botak, jidatnya hitam, berjubah, pakaiannya di atas mata kaki. Kemudian dia mengkritik Rasulullah, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, berbuat adillah engkau. Jangan seenakmu saja membagi." Ini kata Khuwaisir. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan Khuwaisir ini. Tidak ada orang yang lebih adil dibandingkan aku di dunia ini. Bahwa apa yang saya lakukan ini bukan kehendak hawa nafsu, tetapi wahyu yang telah Allah sampaikan kepada saya. Ketika itu barulah Nabi menyampaikan sabda, "Inna ba'di min ummati qaumun yaqra'una al-Qur'an la yujawizu halakimahum yakhrujuna minad din kama yakhruju sahmu minar ramiyah." Setelah aku tiada, kata Rasulullah, akan datang suatu kaum, akan datang suatu organisasi keislaman. Siapa mereka itu? Yaqra'unal Qur'an. Mereka baca Quran, mereka hafal Quran, mereka hebat baca Quran, qari. Tapi sayang, kata Rasulullah, Al-Quran tidak keluar dari kerongkongan mereka. La yujawizu halakimahum. Kalau kita lihat di dalam syarah Sahih Muslim, la yujawizu halakimahum bermakna mereka hanya pandai baca Quran, mereka hanya hafal Quran, tetapi mereka tidak paham ayat yang dibacanya. Kata Rasulullah, mereka suatu saat akan keluar dari agama ini sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya, dan mereka adalah sejahat-jahat makhluk yang pernah ada. Hadirin pada sidang Jumat rahimakumullah, prediksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini terbukti pada tahun 40 Hijrah atau 30 tahun setelah kematiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Ali bin Abi Talib, Khalifah Ali bin Abi Talib melaksanakan salat subuh di masjid. Datanglah seseorang yang menusuk dari pisau dari belakang. Berlumuran darah di masjid.
Dan ketika Ali bin Abi Thalib itu wafat, tidak ada sedikit pun rasa kesedihannya ketika wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib di dalam masjid. Hadirin pada sidang Jumat rahimakumullah, siapa yang membunuh Ali bin Abi Thalib ketika itu? Namanya adalah Abdurrahman bin Muljam. Siapa Abdurrahman bin Muljam? Apakah mereka malas ibadah? Apakah Abdurrahman bin Muljam ini malas ibadah? Malas salat? Malas puasa? Tidak hafal Quran? Dalam riwayat disebut Abdurrahman bin Muljam itu adalah hafizul Quran, hafiz Quran, hebat baca Quran, pernah diutus oleh Umar ke Irak mengajarkan Quran. Qaimul lail, dia rajin salat tahajud setiap malam. Shaimun nahar, dia rajin puasa siang hari. Mengapa dia membunuh Ali bin Abi Thalib? Salah satu sebab bahwa dia membunuh Ali bin Abi Thalib adalah karena Khalifah Ali bin Abi Thalib bukan berasal dari kelompoknya. Kaum ini dalam ilmu kalam disebut adalah kaum Khawarij, kaum yang sangat ekstrim, kaum yang sangat radikal. Ketika salah seorang dari kaum Khawarij ini jatuh korma dari batangnya, dia tidak mau memakan satu biji korma kalau dia tidak meminta kehalalan kepada orang yang memiliki korma. Tapi ketika dia bertemu dengan Abdullah bin Hubbah di tepi sungai, lalu dia katakan, bagaimana menurut pendapatmu Ali bin Abi Thalib? Dia orang saleh, dia orang taat, dia seorang khalifah. Langsung dibunuhnya Abdullah bin Hubbah, dan juga dibunuh istrinya sedang hamil. Hadirin pada sidang Jumat, coba bayangkan satu biji korma yang jatuh dari umpunnya, dari batangnya, dia tidak mau makan, tapi begitu mudah membunuh nyawa manusia. Nah, siapa kelompok ini sekarang? Apakah kaum Khawarij ini masih ada di zaman sekarang atau tidak? Itu memang kaum Khawarij sudah hilang namanya dari sejarah, tapi paham-paham Khawarij itu masih ada sekarang. Tidak bisa kita nafikan hal demikian. Paham-paham ekstrim beragama, padahal mereka rata-rata hafiz Quran. Kalau kita bisa berkata bahwa di Timur Tengah ISIS bagian mungkin yang disebut dengan Khawarij, karena mereka membunuh, membantai sesama muslim, menghalalkan darah sesama muslim begitu mudahnya. Hadirin pada sidang Jumat rahimakumullah. Jadi sebagai seorang muslim tidak hanya dituntut mereka hafal Quran, hafal hadis, tapi kita dituntut untuk memahami Al-Quran itu, bukan menghafalnya saja. Kalau orang menghafal Quran saja tidak paham dengan Quran, bagaimana Al-Quran dijadikan hidayah dalam hidupnya, petunjuk? Menurut sementara ulama, ada beberapa ciri kaum Khawarij ini. Kalau kita melihat ada bagian dari kelompok seperti ini, walaupun tidak namanya Khawarij, dia disebut dengan Neo Khawarij. Pertama adalah mereka memahami teks keagamaan, memahami Al-Quran dan hadis hanya sekadar teks, dan dia mengatakan bahwa teks itu adalah 100% kebenaran. Di luar teks, konteks bagi mereka adalah suatu hal yang kafir menafsirkannya. Sehingga kalau ada dalam Quran ayat, misalnya dalam surat An-Nisa, waqtuluhum haitsu saqiftumuhum waqtuluhum haitsu wajadtumuhum, bunuhlah orang kafir di mana saja mereka berada. Maka selain dari kelompok mereka, mereka bunuh.
Karena orang Khawarij itu adalah orang yang hanya mengaku dirinya saja yang paling benar. Selain dirinya tidak ada benar. Selain dirinya adalah salah. Selain dirinya adalah kafir. Itu ciri-ciri Khawarij yang pertama. Yang kedua, orang Khawarij ini tidak ada sedikit pun toleransi. Harga menghargai sesama kaum muslimin. Di antara kaum muslimin ini sekian banyak mazhab fikih, mazhab usul, mazhab ilmu kalam. Tapi kalau diajak mereka berdebat, menyampaikan pesan-pesan agama, dialog keagamaan, mereka tidak akan membuka pintu kebenaran pada orang lain. Bagi mereka adalah selain dari mereka itu tidak ada toleransi beragama. Ini Khawarij. Dan hadirin pada sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah SWT, yang terakhir ciri mereka itu adalah mereka begitu mudah mengkafirkan seseorang yang tidak pada tempatnya dikafirkan. Oleh karena itu ideologi Khawarij yang seperti ini jangan muncul di dalam benak kita. Karena di antara paham-paham beragama ini tidak satu kebenaran. Al-Quran dan hadis membentangkan kepada kita bagaikan sebuah hidangan. Kita boleh mengambil hidangan menurut kehendak kita. Tidak ada paham disampaikan Al-Quran dan hadis 5 tambah 5 sama dengan 10. Kalau 5 tambah 5 sama dengan 10, bahwa kebenaran hanya satu. Tetapi yang ingin disampaikan dalam Al-Quran dan hadis 10 berapa tambah berapakah? Maka 9 tambah 1 bisa 10, 5 tambah 5 bisa 10, 8 tambah 2 bisa 10. Tidak hanya 5 tambah 5, 10. Maka Imam Malik rahimahullah pernah mengatakan, pendapat kami, apa yang kami sampaikan itu adalah sebuah pendapat. Kami tidak pernah memaksanya kepada seseorang. Kalau dia setuju dengan pendapat kami, ikuti. Kalau tidak, bentangkan pula pendapatnya. Pendapat kami bisa benar, pendapat orang bisa benar, pendapat kami bisa salah. Tapi bisa saja suatu saat pendapat orang benar dan pendapat kami salah. Dan 100% kebenaran tidak akan pernah ada pendapat umat manusia di dunia ini, kecuali pendapatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Camkanlah fa'tabiru ya ulul absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da, amma ba'd. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا وكل عبادتنا يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب الجنة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واصرف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم شر الدنيا وشر الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من وباء الكورونا وجنود الشياطين وفتنة المسيح الدجال. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.